Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Nama Tuhan, selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Sama-sama kita pagi hari ini menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Apapun keadaan kita pada pagi hari ini, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita akan memulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan masih beri kami kesempatan untuk kami boleh datang di tempat ini, di rumah-Mu, untuk kami memuji, memuliakan, menyembah Engkau, menaikkan syukur kami di hadapan. Terima kasih Tuhan. Kami minta kuasa-Mu bekerja kehadiran di tempat ini untuk melawat setiap hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, kuasa darah-Mu membungkus kami semua. Ibadah ini dari awal pertengahan dan berakhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan Yesus yang menyertai saudara-saudara kami mungkin masih ada di dalam perjalanan. Biarlah mereka Engkau hantar di tempat ini dengan selamat. Kami boleh bersama bersuka cita di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita, Yesus setia. Berkali-kali
agar kita juga setia kepadanya. Dalam hal apapun kita mau belajar. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami selalu merasakan setiap kali, berkali-kali pertolongan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hari demi hari, detik demi detik, penyertaan Tuhan selalu sempurna. Tuhan selalu ada di dalam setiap sakit kami, baik sakit kelemahan tubuh, sakit-sakit yang lain, permasalahan-permasalahan yang lain. Berkali-kali Tuhan selalu menyatakan kuasa-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi permasalahan pergumulanmu, datang kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya. Ingat selalu kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Kalau pada saat ini kau masih ada, semua karena anugerah Tuhan. Yesus adalah sobat yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang mencukupkan segala keperluan. Kami percaya Kau hadir pagi hari ini bersama kami untuk melawat setiap hati kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali kau
Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya silakan duduk kembali. Masih kita bersama bersuka cita. Kita mau angkat pujian kita. Tuhan berikan cinta.
bersyukur pada Tuhan.
Salam. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan dari Ibu dan semuanya yang saat ini kami diberi waktu untuk kesaksian atas kehormatan Tuhan. Kami mau sampaikan untuk kesaksian ini dalam perihal pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Yang kemarin di pertengahan tahun 2024 saya mengikuti simulasi untuk bidang pegawaian untuk jenjang PKD atau ASN. Tapi dalam situ ternyata saya juga terdaftar, tetapi ada kendala karena usia sudah melewati batas dan kami tidak bisa melewati berkasan dengan ASN. Dan saat itu kami juga merasa bingung bagaimana. Jadi saya percaya tidak konsentrasi dalam tahun-tahun ini. Tapi ada teman-teman yang memberi masukan, Pak Eno lebih jelaskan, lebih tenangnya, ya kalau nggak ikut ASN, Pak maju naik ke pegawaian atau menemui Pak pegawaian. Saya rasa sebenarnya atas saran teman itu juga saya lakukan. Sementara pekerjaan sibuk, saya juga memperhatikan juga tidak naik ke atas. Terus tapi itu dia bagaimana data. Saya ini mau sebatas penggunanya aja. Kemarin saya dalam simulasi PKD dan terdaftar. Tapi ada undang-undang batas umur hanya 57, 58. Sedangkan umur saya sudah hampir 64. Nah ini kalau tidak saya terdaftar ini apakah kami di PHK atau bagaimana Bu dan PKD-nya? Kami bicarakan dulu ya Pak, kami manggil anak buah saya, panggil anak buahnya kakaknya. Terus dia ngomong, kita Pak Teno tetap kerja tahun ini. Apa Pak Teno ada informasi yang menjaga? Iya Bu, kemarin atasan saya belum mulai sabab itu waktu awal 24 bilangnya Pak Teno hanya tahun 2024 saja bisa kerja, 25-nya nanti tidak tahu. Tidak, Pak Teno tetap kerja, terus semangatnya karena membuang orang kerja yang tanpa permasalahan itu tidak semudah apa yang dikatakan orang yang tidak suka. Itulah dalam kesaksian saya Pak. Jadi untuk tahun ini kami ya masih bekerja, tapi untuk tahun depannya kurang tahu, semua berdoa pasrah sama Tuhan. Yang jelas pada tahun ini di Januari saya sudah positif, masih kerja, bahkan bulan kemarin 1 bulan Januari sudah menerima upah kerja, walaupun hanya secukup untuk bertahan hidup. Itulah kasih kemurahan Tuhan yang kami sampaikan ini. Kami ucapkan terima kasih atas Bapak Ibu saudara semuanya. Salam, terima kasih. Puji nama Tuhan, kesaksian yang indah adalah berkat bagi kita semua. Tetap selalu andalkan Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Puji nama Tuhan, ruang kesaksian saya tutup, kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum kita memberi dan kasih Tuhan, Ibu dari kasih simpan mimpi dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Oh pemeliharaan-Mu sempurna, penyertaan Tuhan bagi setiap kami di tempat ini. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami boleh terima dari kemurahan-Mu. Saat ini tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk mempersembahkan persembahan kami. Mari Bapa, Kau berkati persembahan ini. Kau suci kuduskan Tuhan, jadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kau juga berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dengan setiap berkat-Mu yang limpah untuk apapun yang mereka kerjakan dan lakukan. Kami percaya Tuhan, Kau pelihara hidup kami sempurna. Kami siap memberi dengan sukacita saat ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih yang bertugas, disilakan kita ini dengan pujian. Sungguh alangkah baiknya.
Kita buka di dalam Perjanjian Baru di kitab Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11, dengan perikop bersabar dalam penderitaan. Saya akan baca untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Khotbah saya pada pagi hari ini berjudul mengembangkan kesabaran. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita harus memiliki kesabaran. Yang pertama, Allah adalah kasih. Itu terdapat di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh menyesatkan. Jadi Allah itu adalah kasih, dan kasih itu adalah sabar. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-4, di situ disebutkan bahwa kasih itu sabar. Jadi di sini mengapa kita harus memiliki kesabaran? Karena dasar kesabaran itu adalah Allah sendiri. Allah itu adalah kasih, dan kasih itu sabar. Nah, teladan kita di sini adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus di sini yang pertama, Tuhan Yesus sabar menghadapi cobaan dan siksaan. Kita bisa nanti baca di rumah dalam kitab Matius pasal 4. Di situ tentang pencobaan di padang gurun, di mana Yesus dicobai oleh iblis. Kemudian Yohanes 19 ayat 1, di situ Tuhan Yesus disiksa dan disesat. Artinya disiksa itu dicambuk. Jadi di sini Tuhan Yesus sabar sampai dia mati di kayu salib. Kemudian dia melihat pada hari ketiga. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus sabar ketika mengampuni orang lain. Di situ dia mengajarkan dalam doa Bapa kami di dalam Matius 6 ayat yang ke-20 ayat yang ke-12. Kemudian Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 22 dia mengajarkan tentang mengampuni, dan dalam Lukas 23 ayat yang ke-24 dia mengampuni orang di atas kayu salib. Jadi di sini kita belajar dari teladan kita yang adalah kasih dari Tuhan kita sendiri. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus memiliki
kesabaran. Yang kedua, kita berasal dari Allah. Kita buka di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kita berasal dari Allah. Jadi tempat kita sebenarnya bukan di dunia ini. Dan itu harus kita pikirkan, harus kita hayati mulai hari-hari ini. Sebab di ayat yang kita baca tadi, bahwa kedatangan Tuhan itu tinggal menunggu waktunya, dan kita akan kembali ke sana. Dan Tuhan melihat kesetiaan setiap kita. Jadi di sini kita bukan berasal dari dunia, tetapi kita berasal dari Allah. Maka dari itu sifat-sifat Allah, karunia-karunia Allah itu ada dalam setiap hidup kita, orang-orang percaya. Kemudian di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, hari ini kita banyak buka ayat. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita harus hidup di dalam Kristus karena kita berasal dari Kristus. Nah, jadi mengapa kita harus memiliki kesabaran? Karena kita berasal dari Kristus dan kita harus di dalam Kristus. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus memiliki kesabaran? Nah, di sini buah dari yang dipenuhi oleh Roh Allah adalah kesabaran. Dalam buah-buah roh itu ada 9 buah roh yang ada di dalam setiap orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Allah, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nomor 4-nya apa? Kesabaran. Jadi setiap orang percaya memiliki kesabaran dalam kehidupannya. Amin. Amin. Jadi mulai sekarang kita harus belajar sabar, karena kita orang-orang pilihan Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang kita baca tadi ada 3 ungkapan yang perlu kita pelajari. Yang pertama tentang bersabar, itu ada di ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah. Nah, di sini ayat ini mengungkapkan tentang kesabaran. Nah, kesabaran di sini yaitu kesabaran dalam menghadapi pencobaan. Karena kita tahu di ayat yang lain, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu takar kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Nah, di sini kita belajar untuk menghadapi segala sesuatu dengan sabar. Tuhan tidak akan memberikan segala sesuatu di luar dari kemampuan kita. Karena Tuhan jika memberikan segala sesuatu melebihi dari kekuatan kita, kita tidak akan mampu, atau kita malah jadi sombong. Nah, itu saudara. Kemudian di sini sabar itu juga berarti melihat dari perspektif Allah. Apa itu artinya? Melihat dari cara pandang Tuhan, melihat dari kacamata Tuhan. Jadi masalah yang kita hadapi, pencobaan yang kita alami, yang hadapi, itu tidak bisa kita lihat dari kacamata kita. Mungkin bagi sebagian orang gampang, tapi bagi sebagian orang itu susah. Tapi ingat, firman Tuhan berkata tidak melampaui kekuatan kita. Maka dari itu, lihatlah dari kacamata Allah. Lihatlah dari sudut pandang Allah. Karena
Segala sesuatu ketika kita melihat dari sudut pandang Allah, maka itu baik. Kalau dari sudut pandang manusia, belum tentu semuanya baik. Kemudian, kata bersabar ini dalam bahasa aslinya, saya ajak kita belajar sedikit ya Bapak Ibu Saudara. Itu makrotumeo, yang artinya panjang, sabar. Nah, artinya di sini tidak hanya bersifat sementara, tetapi seterusnya atau continue, terus menerus. Jadi sabar yang harus dimiliki orang percaya ini sabar yang terus menerus. Tidak bisa hanya hari ini, besok aku mau marah-marah, besok saya mau bentak-bentak. Tidak bisa. Hari ini sabar, besok sabar, seterusnya sabar. Mungkin bagi sebagian guru ya, kalau melihat anak-anak zaman sekarang ya, jadi anak-anak ada beberapa kenakalan yang kadang tidak bisa ditoleransi. Kadang guru bisa emosi, kadang guru bisa marah. Nah, di sini perannya kita sebagai orang percaya, saya juga belajar, saudara. Belajar mengontrol emosi, belajar mengontrol kesabaran. Jadi saya punya prinsip, apa yang saya tabur itu saya akan tuai juga dengan baik apabila saya menabur dengan baik. Mungkin hari ini anak didik, atau mungkin Bapak Ibu Saudara punya anak, tidak bisa dikasih tahu. Selama yang kita beritahu baik, selama yang kita maksudkan baik, Tuhan akan berikan kita tua yang juga yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, itu yang harus dimiliki orang percaya. Yang pertama, sabar, terus menerus, dan lihat dari cara pandang Allah. Kemudian yang kedua, teguhkan dirimu, di ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Di sini teguhkan hatimu, artinya bukan hanya sekedar kita memantapkan hati, tapi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus harus semakin teguh. Kemudian jangan bimbang, jangan ragu, percaya kepada Tuhan. Karena hari-hari ini tidak sedikit orang-orang Kristen, orang-orang percaya bisa menumpahkan imannya hanya demi jodoh, hanya demi pekerjaan, hanya demi uang, hanya demi hal-hal yang tidak berguna bagi Tuhan. Banyak. Kalau kamu masuk kepercayaan ini, saya akan kasih sekian. Kalau kamu mau masuk ke kepercayaan yang ini, saya kasih jodoh, atau jodohmu enteng. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Selama kita percaya, selama kita yakin, selama kita berpegang teguh pada Tuhan dan memantapkan hati kita hanya untuk Tuhan. Kemudian yang ketiga, di ayat yang ke-9 itu jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Kita akan baca, saya akan bacakan untuk kita. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Artinya apa, saudara? Di sini kita jangan menggerutu, artinya jangan bersungut, jangan menggerutu. Kemudian jangan saling menyakiti hati. Kadang lebih gampang ya berkata sesuatu yang menyakiti orang lain daripada memuji apa yang diperbuat orang lain. Kadang lebih enak ngomong di belakang daripada ngomong di depan. Ngomong di depan, pasti aku diserang, ngomong belakang aja. Nah, jangan dalam satu lingkup keluarga, komunitas itu saling menyakiti. Jangan saling mempersalahkan, tapi satu dengan yang lain harus saling membangun. Karena kita ini satu tubuh
tidak bisa saling membantu, otomatis apa yang dipegang pasti lepas dan jatuh. Apabila dalam tubuh Kristus kaki tidak bisa saling melangkah, otomatis tujuan yang di depan tidak akan pernah sampai. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita jangan menggerutu, jangan dikit-dikit protes, tapi apa sumbangsi kita? Apa yang hari-hari ini saudara bisa bantu? Baik dalam rumah tangga saudara, baik dalam pekerjaan saudara, bahkan dalam pelayanan. Jangan saling mempersalahkan, karena itu tidak ada hasilnya, tidak ada untungnya. Malah tubuh Kristus akan terpecah belah, saling menyerang, dan akhirnya perpecahan terjadi. Nah, kalau kita melihat arti lebih dalam bersungut-sungut itu, bukan hanya sekedar mengeluh, bukan hanya sekedar protes dan segala macam, tetapi lebih menjurus kepada suatu tindakan yang memberontak. Nah, kita ambil contoh, tidak usah jauh-jauh, di dalam Alkitab kita ada satu bangsa yang suka bersungut-sungut kepada Tuhan, yaitu bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Apa itu? Keras kepala, susah diatur. Dan di sini kita belajar bahwa bangsa Israel ini ketika dia mengalami suatu keadaan yang tidak atau kurang menyenangkan dalam hidupnya, dia pasti akan bersungut-sungut, menggerutu, memberontak. Nah, di sini ada beberapa yang saya catat tentang bersungut-sungutnya bangsa Israel. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, bisa dicatat. Di dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 itu bangsa Israel itu bersungut-sungut karena airnya pahit. Gara-gara air pahit saja suatu bangsa itu bisa bersungut-sungut, bisa menggerutu, bisa memberontak. Kepada siapa? Kepada Musa, pemimpinnya waktu itu. Tapi mereka tidak menyadari ketika mereka bersungut-sungut kepada Musa, mereka juga bersungut-sungut kepada Tuhan yang memilih Musa. Kemudian yang kedua, karena kelaparan, itu di dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai 7 dan ayat 11 sampai 12. Di situ bangsa Israel itu bersungut-sungut karena lapar. Hari-hari ini ada yang bersungut-sungut karena lapar atau malas masak. Nah, bangsa Israel ini kelaparan aja bisa bersungut-sungut, saudara. Kemudian karena kehausan, itu di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 17. Karena haus aja mereka bisa ngomel-ngomel ke Musa, bisa marah-marah ke Musa, dan mereka selalu membandingkan keadaan yang Tuhan selalu sediakan dengan mereka waktu zaman diperbudak di Mesir. Itu melukai hati Tuhan. Adakah di sini kita yang masih membandingkan zaman dulu? Oh, dulu saya diberkati Tuhan, sekarang kok saya melana? Cek hidup saudara, benar apa tidak? Jangan salahkan Tuhan. Kemudian yang keempat, karena Musa tidak hadir dan akhirnya mereka membuat patung anak lembu emas. Mereka juga bersungut-sungut. Musanya nggak ada, kemana? Padahal Musa lagi menerima 2 batu. Mereka bersungut-sungut juga Musa nggak ada. Padahal ketika Musa ada, Musa selalu dipersalahkan. Kemudian yang kelima, karena kesusahan dan makanan, itu di Bilangan 11. Kemudian yang keenam, karena susahnya masuk ke tanah perjanjian, itu di Bilangan 14 ayat 1 sampai 9. Jadi mereka bersungut-sungut. Ya lumayan sih mereka berputar-putar di padang gurun itu.
lama sekali. Dan mereka bingung kenapa susah masuk tanah perjanjian, karena tegar tubuhnya mereka, karena mereka tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan atas kehidupan. Mereka tidak sabar, tidak bisa memiliki kesabaran sedikit saja. Nunggu Tuhan itu berkarya, harus cepat. Makanan nggak ada, mana ini makanan? Nggak ada minuman, mana ini minuman? Airnya pahit, kenapa airnya pahit? Semuanya diprotes. Kemudian di Bilangan 14 ayat yang ke-10 sampai 38, mereka juga mencoba memilih pemimpin lain dan ingin membunuh Musa, saking tidak puasnya dengan Musa. Nah itu ada beberapa, ada 7 yang saya catat, dan buktinya juga ada. Waktu mereka sebelum masuk ke padang gurun, mereka juga ada memberontak, juga ada bersungut-sungutnya, dan mereka selalu membandingkan kehidupan yang lama yang waktu ditindas di Mesir dan ketika mereka di padang gurun yang Tuhan selalu sediakan ada tiang awan, tiang api. Mereka tidak pernah bersyukur dan mereka tidak pernah bisa sabar menunggu waktu Tuhan. Nah, jangan sampai kita seperti orang-orang Israel, bahkan kita menjadi orang-orang Israel masa kini. Kemudian di sini bagaimana kita mengembangkan kesabaran? Saya mencatat ada 2 yang perlu kita pelajari di ayat yang ke-7. Kita meneladani petani. Di sini saya akan baca. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Artinya di sini untuk menikmati hasil selalu ada proses yang dilewati. Jadi ketika kita mau mendapatkan hal atau hasil yang baik, kita harus memulai dari langkah demi langkah, step by step. Tidak bisa langsung, oh makanan harus ada di meja saya. Ada ayam goreng, ada babi panggang, ada sate daging sapi, tapi kita tidak mau buat, atau kita tidak mau menunggu orang membuat. Harus ada langsung di meja, simsalabim. Nggak bisa, saudara. Ada prosesnya. Apalagi kalau kita Natal, ada ibu-ibu yang bikin kue, tidak bisa nastar jadi 1 kilo, ping, nggak bisa, saudara. Atau kue semprit langsung jadi 2 toples, nggak bisa, saudara. Ada prosesnya. Ada langkah-langkahnya. Nah, di sini Tuhan mengajarkan kita untuk menikmati hasil. Ada proses yang dilewati. Di sini petani itu mulai dari dia menanam benih, menanam, merawat hingga mendapatkan buah. Ini adalah proses yang tidak instan, tidak simsalabim, tidak langsung jadi. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita mengembangkan kesabaran kita, tidak serta-merta 1 hari langsung, oh sabar itu panjang hari ini. Kapanpun saya bilang makan Pak sabar. Tidak bisa seperti itu, saudara. Dan ketika kita belajar untuk sabar, pasti ada tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Ada godaan. Nah, agar apa yang cepat didapat biasanya cepat hilang. Nah, kalau kita mengikat sesuatu yang instan, itu juga cepat hilang. Itu ada di dalam Amsal 13 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita. Amsal pasal 13 ayat yang ke-11 saya akan baca untuk kita sekalian. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi di sini diajarkan untuk kita
Yang kedua, kita meneladani Ayub. Di sini di ayat yang ke-11 tadi, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, di sini kita belajar bahwa Ayub sabar melewati segala percobaan yang dia alami. Tuhan inginkan Ayub mengenal Tuhan, tidak hanya dari kata orang. Ayub akhirnya mengenal Tuhan melalui proses kehidupannya. Dan kehilangan harta, kehilangan anak, bahkan istrinya menyuruh dia untuk kutukilah Tuhan Allah. Dan hari ini kita di tempat ini tidak ada proses yang instan dalam kita melewati segala sesuatu. Maka dari itu kita perlu mengembangkan kesabaran kita, supaya kita hidupnya semakin indah di hadapan Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, di sini Ayub tidak goyah akan imannya, dan kita lihat di sini Tuhan menggantikan segala sesuatunya kepada Ayub. Tuhan kembalikan segala sesuatunya, apa yang dia punya, bahkan 2 kali lipat. Dan hari ini kita belajar untuk mengembangkan kesabaran. Kita perlu mencontoh dari Ayub, mencontoh dari petani, dan kita belajar dari kesalahan-kesalahan bangsa Israel yang sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit berontak. Dan kita diajarkan pada pagi hari ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia. Amin buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama bergerakan Tuhan. Kita angkat pujian berkali-kali kau menolong. Sehingga Bapak Ibu Saudara kita ikut ini, kita angkat pujian ini dari refnya saja.
setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang panjang sabar, yang terus-menerus memiliki buah-buah roh dalam kehidupan kami. Ajarkan kami senantiasa untuk bersyukur dengan apa yang kami miliki, bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, sehingga hidup kami boleh semakin indah di hadapan Tuhan dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, kiranya Roh Tuhan saja, Roh Kudus saja yang memutraikan setiap jemaat pada pagi hari ini, dan hidup kami boleh semakin hari semakin kuat di dalam Engkau, dan kami mampu menyatakan iman percaya kami bahwa kami adalah umat-umat-Mu yang setia. Terima kasih dan terima kasih Yesus, dan di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah disertai dengan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan dapat tumbuh dan berbuah di dalam kita. Sekarang kita saat bagi kita untuk memberikan kesempatan yang kedua, persembahan persepuluhan dan pembangunan dengan kasih Kristus sehingga Bapak Karya berkunjung kita di dalam Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang sembah dalam nama Tuhan. Saat bagian Bapa kontrol kami dalam bersyukur, merendahkan diri kami di hadapan-Mu, karena Engkau baik dan sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik sudah berbagi pada kami saat ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam Roh Kudus Tuhan, selalu bersama-sama dengan kami untuk menolong kami, mengajari kami, supaya kami dapat memahami dan kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami Bapa, korban persembahan pembangunan persepuluhan. Biarlah Tuhan memberkati menjadi persembahan yang kudus dan layak berkenan di hadapan-Mu. Dan kami yakin dan percaya kami akan menerima berkat-berkat melimpah daripada Tuhan melalui setiap usaha pekerjaan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat beri Tuhan Yesus memberkati kita ini dengan pujian sungguh alangkah baiknya.
Rizky, silakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pemakaran pagi hari ini. Untuk nanti sore ada ibadah WBI di tempat ini jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Senin dan hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah Sabtu ceria atau ibadah anak pada hari Minggu diganti ke Sabtu ceria pada hari Sabtu jam 14.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 3 sore. Kemudian pada sore harinya ada ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 2 Maret 2025 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Saudara Asaria Gustian, singer oleh Bapak Edwin Handoko, Ibu Sriwani, dan Saudari Apri Minati SPD. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Yakob SMHKMTH, petugas persembahan oleh Bapak Anil Suryanto dan Bapak Tiono, petugas perjamuan kudus oleh Bapak Apri SMT, Bapak Advento Tahunan SH dan Bapak Dr. Andes Matius YN, operator LCD oleh Saudara Yusak, dan penerima tamu oleh Bapak Dr. Andes Matius YN dan Ibu Sri Tapian. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, sebelum ibadah kita akhiri, saya menyampaikan satu informasi bahwa gereja kita dengan bertambahnya daya listrik untuk gereja 5.000, pastori 5.000 kami. Nah, jadi operasional gereja kita besar, termasuk AC yang ini tidak berfungsi semakin saya. Nah, kemudian pintu WC jemaah dua-duanya rusak. Maka itu saya minta dengan memohon kasih Kristus supaya kita meningkatkan persembahan kita. Kita percaya apa yang kita lakukan itu tercatat di surga. Alkitab katakan air putih saja kalau itu diberikan kepada seorang hamba Tuhan atau anak Tuhan, dia tidak kehilangan apa. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kita tingkatkan kas pembangunan kita supaya ke depan kita bisa terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya kira itu saja. Semoga kita sama-sama berdiri, kita akhiri pada kita pada hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kasih setia Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur Tuhan telah memberkati kami dengan limpah. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini kami terus hati berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir hari ini. Bapa, kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, tetapi yang kami tahu, Engkau senantiasa bersama-sama mereka. Engkau hanya sejauh ini.
Terima kasih Bapa. Kau juga berkenan menyertai pemerintah yang ada sekarang ini, dari lembaga tinggi tertinggi negara sampai kepada aparatur pemerintahan yang paling bawah. Kau tuntun mereka agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik, agar mereka dapat melakukan keadilan untuk semua golongan tanpa memandang adanya mayoritas dan minoritas, sehingga kami lebih lagi untuk memberitakan kabar baik, untuk menyatakan dirimu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan, dan kami percaya pula Engkau terus melindungi dan menyertai kami, sehingga seluruh aktivitas kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin.